menyampaikan kajian malam hari ini sebagaimana yang telah diinformasikan pekan lalu bahwa materinya adalah keutamaan sholat malam di bulan Ramadan. Begitu saja. Baik, Nah, begitu kami barakallahu fiik. persilakan saja langsung Bisa kepada Ustaz. mulai Kang Zul? Tafadhol ya Ustaz Ridwan. Nah, Ya, boleh Ustaz. Silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, limpahan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk menjalani hari-hari kita masuki pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan itu. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita menjadi hamba-hambanya yang mengamalkan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa di antara ibadah besar yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dinul Islam adalah qiyamul lail, salat malam, yang merupakan kebiasaan orang-orang saleh, dagangannya orang-orang beriman. Dan juga di malam hari, di saat seorang hamba berduaan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan segala hajat dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta karunia-Nya, mereka bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, yang memegang dan menguasai dan memberikan segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hamba-hamba ini di dalam firman-Nya di dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Allah menyampaikan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka menjauh dari tempat tidur mereka. Mereka memohon kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan berharap, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepadanya. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari sejumlah kenikmatan sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Ikhwatal imani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, di dalam memuji mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji', bahwa lambung mereka, pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa memohon kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan berharap. Dengan rasa takut dan berharap, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Setelah Allah menyampaikan ayat ini, maka selanjutnya menyampaikan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang menyadari, mengetahui dari sejumlah kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, di sini akhwatul iman rahimani rahimakumullah, bahwa rangkaian ayat ini seakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa nikmat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa sebagai balasan terhadap apa yang mereka berbuat secara spesifik adalah sebagai balasan terhadap qiyamul lail yang mereka lakukan, salat malam yang mereka perbuat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam ayat yang lainnya, di surat Ad-Dariyat
ayat 15 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana mereka orang-orang bertakwa ini dengan sebutan yang sangat luar biasa, dengan pujian yang sangat agung, dengan nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam surga-surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Dan Allah menyebutkan bagaimana mereka bisa mendapatkan segala kemuliaan itu. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya dahulu mereka sebelum ini, sebelum itu mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malam sedikit sekali mereka tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga menunjukkan kepada kita bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka berbuat ihsan. Dan antum tahu, kita sadar bahwa al-ihsan adalah top level di dalam keimanan. Ya, tingkat keimanan yang tertinggi adalah ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika tidak sanggup, maka kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan terkait dengan ayat ini, kabadul laila wa maddus salata ila sahar thumma jalasu fit du'a'i wal istikanati wal istighfar. Bahwa mereka sibuk di waktu malamnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memanjangkan salatnya sampai sahur, dan kemudian mereka duduk di dalam doa, di dalam ketenangan, di dalam, dan kemudian di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan mereka ini, bahwa kesibukan mereka di dalam menghidupkan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa disandingkan dengan amal apapun yang dilakukan oleh manusia. Bahkan itu menunjukkan dalamnya ilmu mereka dan kenalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama orang yang berdiri di waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud, ya, dan berdiri, ya, mereka taat kepada Allah di waktu malam, dia sujud dan berdiri, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Apakah sama mereka dengan orang yang tidak melakukannya? Katakanlah, apakah sama? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Tanyakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki hati nurani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana seharusnya orang berilmu, bahwa mereka ini harus mengamalkan ilmu. Bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, bagaimana orang-orang berilmu itu membangkitkan semangat mereka untuk takut kepada kehidupan akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara konsekuensinya adalah bahwa mereka menghidupkan sholat. Dan Allah menyampaikan, itulah yang membedakan orang-orang berilmu dan dengan orang-orang yang tidak berilmu, yaitu bagaimana mereka mengamalkan ilmunya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki hati nurani. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan di dalam sunannya dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu salihin qablakum, wa huwa qurbatun ila rabbikum, wa maghfaratun lisayyi'at wa manhatun lil itsm." Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi
ya, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian menjaga qiyamul lail, menjaga salat malam. Karena salat malam itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan salat malam itu mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Dan salat malam itu makfaratun lisayyi'at, menghapuskan dosa-dosa. Ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa manhatun lil itsm, salat malam itu mencegah dari perbuatan dosa. Apa perbedaan makfaratun lisayyi'ati wa manhatun lil itsm? Ya, bahwa menghapuskan keburukan-keburukan dan dosa-dosa serta mencegah dari dosa. Kalau disebut makfaratun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan, maksudnya adalah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa itu mencegah kesalahan yang akan, bahwa itu menghapuskan kesalahan yang sudah dilakukan oleh seseorang. Maka dengan sholat malamnya, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Ya, dengan sholat malamnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Dan dengan sholat malam yang dia lakukan, manhatin lil itsm, mencegah dia dari berbuat dosa. Ya, mencegah dia dari berbuat dosa. Ini di antara manfaat dan qiyamul lail adalah membuat seseorang terhalangi dari berbuat maksiat dan dosa ketika dia membiasakan melaksanakan sholat. Ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang di antara pahala besar yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang sholat malam, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dengan derajat yang hasan dari hadits Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ya, suruh masuk. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. Sesungguhnya di surga ada istana-istana yang tinggi, tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang sangat mewah di surga. Yura zahiruha min batiniha. Dari yang luar, ya, dari sisi luar istana itu bisa dilihat dari dalam. Dari sisi dalamnya bisa dilihat dari sisi luarnya. Ya, jadi gambarannya mungkin terbuat dari kaca. Tapi kaca bukan kualitas kaca dunia, tapi kaca dari surga. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'addahallahu liman at'ama ta'am, wa alana al-kalam, wa saba as-siyam, wa salla wan nasu niyam." Allah sediakan istana di surga itu bagi orang yang suka memberi makan, yang suka lemah lembut di dalam berbicara, dan suka membiasakan menjalankan ibadah puasa, dan orang yang sholat ketika orang lain pada tidur. Ini ikhwafillah. Berlemah lembut di dalam berbicara, selalu membiasakan puasa dan sholat malam ketika orang pada sedang tidur. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah adalah sejumlah amalan yang dilakukan oleh setiap muslim ketika di bulan Ramadan. Sejumlah amalan yang dilakukan oleh setiap muslim di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita di bulan yang mulia ini ikhwafillah sehingga kita tidak luput dari kemuliaan besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita, yaitu istana-istana terindah di surga. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan qiyamul lail ini adalah bagaimana seorang muslim mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana dalam Mu'jam Al-Awsat, Al-Imam At-Tabrani rahimahullah meriwayatkannya dengan derajat yang hasan. Nabi SAW menyampaikan, Ja'a Jibril ila Nabi SAW. Malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah semau-maumu, namun sadari bahwa kamu pasti akan mati.
Beramallah semau-mau, namun sadari, yakini bahwa kamu akan dibalas apa yang kamu lakukan. Cintailah siapapun yang kamu ingin cintai, namun yakini bahwa suatu saat kamu akan berpisah meninggalkannya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dengan melaksanakan sholat malam. Ya, karena Nabi SAW wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah dengan melaksanakan sholat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Bahwa kehormatan, ya, kemuliaan, ya, harga diri seorang muslim adalah ketika dia tidak bergantung kepada manusia. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebagian orang-orang saleh ketika menceritakan sesama teman mereka tentang bagaimana seriusnya mereka di dalam menghidupkan malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan tentang teman-temannya, "Idza mal-lailu azlamaka baduhu, fayusfiru anhum wa hum ruku'u, atara al-khawfu nawmahum, faqamu wa ahlul amni fid dunya huju'u, lahum tahta adh-dhalami wa hum sujudun, aninun minhu tanfariju ad-dhulu'u." Adapun di waktu malam ketika gelap, mereka bangun dengan sungguh-sungguh dan mereka ucap pasti di dalam keadaan rukuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut menghilangkan rasa kantuk mereka. Mereka berdiri dan di saat yang lainnya merasa aman di dalam tidurnya. Mereka di dalam kegelapan malam mereka sujud dengan penuh rintihan dan tangisan yang mengisi relung hati mereka. Allah Subhanahu wa taala ikhwatal iman telah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan salat malam. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat 4. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Allah berfirman, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, setengahnya atau kurang dari itu sedikit. Atau tambahkan atasnya. Atau tambahkan di atasnya dan bacalah Al-Quran secara tartil." Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bukanlah satu-satunya ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk bangun sholat malam. Bahkan di surat Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di waktu malam, maka hendaklah engkau bertahajud sebagai tambahan ibadah untukmu. Semoga Tuhan membangkitkanmu pada tempat yang terpuji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melihat, antum melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu menghidupkan sunnah ini dengan sangat luar biasa. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Faqala ya Aisyah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun salat malam, beliau bangun sampai kakinya bengkak. Sampai bengkak kakinya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha?" Ya Rasulullah, engkau berbuat ini sedangkan sudah diampuni segala dosamu yang lalu dan yang akan datang, ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah tidak pantas bagiku untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Bismillah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Hudzaifah radhiyallahu an, beliau menyampaikan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah. فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ." رواه Muslim. Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa saya pernah sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam.
Selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca suratul Baqarah. Dan aku berkata dalam hatiku, mungkin beliau akan rukuk di ayat ke-100. Namun setelah ayat ke-100, beliau tetap lewat. Mungkin aku mengatakan bahwa beliau akan sholat satu surat ini dan akan rukuk. Namun ternyata selesai surat Al-Baqarah, selesai surat Al-Baqarah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Nisa, ya, membaca surat An-Nisa, dan kemudian selesai itu, selesai membaca surat An-Nisa sampai selesai beliau membaca surat Ali Imran, ya, dan beliau membacanya dengan tartil. Ketika melewati ayat tasbih, beliau membaca tasbih. Ketika melewati ayat yang berisi doa dan permintaan, beliau meminta doa. Ketika melewati ayat yang berisi permohonan doa, perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka antum melihat begitu cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan qiyamul lail, sehingga itulah juga wasiat beliau kepada banyak para sahabatnya. Di antaranya sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istrinya, saudara beliau yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Ketika sekali waktu Abdullah bin Umar pernah bermimpi dan kemudian mimpi itu diceritakan kepada Hafsah. Dan kemudian Hafsah menceritakan mimpinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar mimpi tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ni'mal rajulu Abdullah law kana yusallimil lail. Sebaik-baik seorang laki-laki adalah Abdullah jika dia sholat malam. Jika dia sholat malam. Maka putra Abdullah yang bernama Salim berkata, "Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu min al-laili illa qalilan." Setelah mendengarkan hadis ini, Abdullah tidak pernah tidur kecuali sebentar. Beliau menghidupkan malamnya, melaksanakan sholat malam dengan sangat luar biasa. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menganjurkan kepada kita dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail." Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan sholat malamnya ini? Bagaimana beliau membaca Al-Quran di dalam rakaat-rakaat sholatnya ini? Dalam Sunan Abu Dawud, ya, sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. ومن قام بمئة آيات كتبت من القانتين ومن قام بألف آيات كتب من المقنطرين." Barang siapa yang berdiri sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak dicatat di antara orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka dia dicatat di antara orang-orang yang berdiri taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam dengan membaca 1000 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang mendapatkan perbendaharaan yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum bertanya, kapan mulainya waktu sholat malam? Maka waktu sholat malam itu dimulai sejak selesai sholat isya. Ya, waktunya sholat malam itu adalah ba'dal isya. Ya, setelah isya sampai menjelang fajar. Sampai menjelang fajar. Sebagaimana Imam Bukhari Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul lail matna matna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 rakaat besok aja. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat yang dengan itu dia witir, ya, sebagai witir penutup terhadap apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan dari sini juga, maka sebagian ulama ya menyebutkan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, ini di antara hadis atau dalil yang menyebutkan bahwa sholat malam itu tidak ada batas maksimal jumlah rakaat, ya, dan itu merupakan jumhur ulama.
Dia mengatakan demikian karena hadis ini konteksnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sholat malam dan beliau menjawab sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan Nabi SAW tidak memberikan batasan berapa jumlah rakaatnya. Bahkan beliau SAW menyampaikan jika salah seorang di antara kalian mengkhawatirkan masuk waktu subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat witir yang menutup apa yang telah dia lakukan dari sholat yang dia lakukan tersebut. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, juga di dalam Sahih Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail, fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdal." Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir kalau dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di awal malam. Dan barang siapa yang berharap untuk bisa witir di akhir malam, maka lebih baik dia witir di akhir malam. Karena witir di akhir malam itu, salat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat. Dan itu lebih afdal. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa salat malam itu dimulai ba'dal isya. Ya, artinya ada sebagian atau asumsi sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa salat malam itu hendaklah dilakukan setelah tidur, ya. Dan itu sangat ma'ruf yang seperti ini. Namun wallahu a'lam bishawab, sampai hari ini ana belum mengetahui dalil satupun yang menunjukkan harus tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat malam atau tahajud. Antum bisa memulainya ya dengan ba'da al-isya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun afdalnya adalah tengah malam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang menyebabkan afdalnya, lebih utamanya sholat malam di pertengahan malam atau di akhir malam adalah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya tanazzalu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa a'tiyah man yastaghfiruni fa aghfiru lah." Bahwa Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepada aku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan memberi. Siapa yang memohon ampun kepada aku, maka aku akan ampuni dosa-dosa. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan dari sholat malam. Bagaimana dia mendapatkan langsung jawaban dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dari apa yang dia mohon dan dia minta. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaannya, menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, jika bukan karena 3 perkara ini, aku tidak akan suka untuk lama-lama hidup di dunia. Apa 3 perkara yang membuat Umar bin Khattab betah hidup di dunia? Al-ghazwu fi sabilillah, wa mukabadatu sa'ati minal lail, wa mujalasatu aqwamin yuntaqawna ataibal kalami kama yuntaqa ataibut tamr. Kata beliau, yang aku cintai dari kehidupan dunia adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-ghazwu fi sabilillah, wa mukabadatu sa'ati minal lail, bangun malam, sholat malam, beribadah kepada Allah di tengah malam, dan duduk bersama sekelompok orang untuk mengambil kalimat-kalimat yang terbaik yang disampaikan sebagaimana buah kurma yang matang dipetik dari pohonnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Salat malam di antara ibadah yang dimana kita akan diberi motivasi yang sangat luar biasa, terutama di bulan Ramadan, dengan dibelenggunya syaitan, dengan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, menyebabkan hal itu menjadi begitu mudah bagi sebagian besar kita. Maka ikhwafillah, dengan menanti datangnya bulan Ramadan adalah sesuatu yang mulia dan baik ketika kita memaksimalkan hari-hari kita di bulan Sya'ban ini untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kita bisa memulainya dengan memperbaharui atau memperbaiki pola tidur kita dengan tidur lebih awal, ya. Karena ketika seseorang itu dia tidur lebih awal, maka akan lebih gampang baginya untuk bangun dengan lebih awal juga dan memanfaatkan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara sebab yang lainnya yang memudahkan seseorang untuk bisa sholat malam adalah mengurangi maksiat dan dosa di siang hari. Ya, karena maksiat dan dosa di siang hari
itu di antara penyebab terbebaninya seseorang dari melaksanakan ketaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak." Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu dan kami ringankan untukmu bebanmu yang telah memberatkan punggungmu. Para ulama menjelaskan bahwa dosa adalah yang memberatkan punggung seseorang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika punggung itu telah diberatkan dengan beban maksiat dan dosa, maka itu akan memberatkan seorang hamba di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum lihat ikhwafillah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya dan kita semua umatnya untuk bisa salat malam. Sehingga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal hadits ba'dahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan membenci berbincang-bincang, berdiskusi setelah isya. Ya, hal-hal yang tidak penting, ngobrol-ngobrol yang tak perlu setelah isya. Ngobrol-ngobrol yang tak perlu setelah isya, dan hal-hal ada hal Wasallam sampaikan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang lalu. Ya, dan ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Salat malam di bulan Ramadhan mencakup salat malam dari awal malam sampai akhir malam. Artinya salat tarawih yang antum laksanakan di awal malam di bulan Ramadan sesudah salat Isya itu adalah bagian dari salat malam dan menegakkan qiyam Ramadan. Dan ketika antum menjaganya dengan baik, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan antum melakukan itu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terus ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau menyebutkan bahwa qiyam Ramadan mencakup salat di awal malam itu dan akhir. Karena itu tarawih termasuk qiyam Ramadan. Maka hendaklah dijaga, harapkan pahala muslim yang berakal mengambil manfaat besar sebelum hilangnya kesempatan. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di antara yang perlu diperhatikan terutama terkait dengan menjalani sholat tarawih di bulan Ramadan adalah jangan pulang kecuali imamnya telah selesai. Jangan pulang kecuali setelah imamnya selesai. Kenapa demikian? Ketika seseorang menjaga sholat malamnya, tarawihnya, dia mengikuti imam sampai Hasan Sahih Nabi man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Sesungguhnya barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya pahala salat satu malam penuh. Ini perlu untuk perhatikan ya ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi adalah salah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka ketika belum selesai imam kemudian dia meninggalkan imam dan dia pergi begitu saja ya dengan datar malamnya, ya maka dia tidak berwitir bersama imam. Padahal apa yang diniatkan oleh dirinya untuk sholat malam itu tidak menghalangi dia untuk witir bersama imam. Tinggal dia tidak perlu mengulangi witirnya untuk kedua kalinya. Dia sholat sama imam sampai selesai dengan witirnya. Nanti kalau malam dia bangun untuk sholat, silahkan dia sholat, tapi tidak perlu lagi mengulangi witir yang sudah dia lakukan. Nah ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah.
sejumlah nasihat dari sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan sejumlah hadis-hadis Nabi SAW dan masih banyak lagi yang lain yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan dari qiyamul lail dan secara spesifik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatannya kepada kita semuanya. Insya Allah di hari ini, jadi bulan Syaban ini, Ramadan, yang dengan di bulan Syaban ini kita memulai start untuk memaksimalkan bacaan Quran. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan syahrul Syaban adalah syahrul Qurra, bulan yang orang-orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana Nabi SAW memaksimalkan puasa di bulan Syaban. Dan itu adalah kebiasaan Nabi SAW sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa tidak pernah Nabi SAW puasa sunnah lebih lama ketimbang dia puasa di bulan Syaban. Ya, hampir 1 bulan dia menjalani puasa sunnah di bulan Syaban. Itu lebih memotivasi supaya kita lakukan di bulan yang mulia tersebut. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang bisa menghidupkan dengan maksimal hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan yang diantaranya adalah dengan qiyam Ramadan. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Sampai di sini akhwafillah. Jika ada yang antum tanyakan terkait materi yang disampaikan atau yang lainnya, fal yatafadhal. Barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiik Ustazuna. Alhamdulillah dari eh, di chat ini sudah ada yang bertanya tadi sejak pertengahan kajian. Untuk itu akan kami bacakan pertanyaan yang pertama dari Ahwat di Zoom meeting ini. Semoga Allah merahmati Ustadz, sekeluarga, panitia dan jamaah pada sore hari ini. Ya, di Indonesia sudah malam ya, Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya ibu menyusui dari bayi berumur 15 bulan. Bayi sudah makan makanan padat namun masih menyusui di siang hari Nah, 3 sampai 4 kali sehari. baik. Untuk jika saya memilih untuk tidak berpuasa dengan membayar fidyah dengan alasan punya perasaan khawatir bayi akan rewel dan tidak maksimal dalam pekerjaan rumah, apakah alasan tidak puasa ini boleh atau termasuk was-was dari syaitan saja? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jika anti memang dalam kondisi menyusui, maka kondisi anti membolehkan anti untuk tidak puasa. Membolehkan anti untuk membayar fidyah sebagai mengganti puasa yang anti tinggalkan. Maka selama anti menyusui, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, mereka menyebutkan di antara uzur yang membolehkan seorang wanita untuk tidak puasa adalah karena dia menyusui dan hamil. Wallahu a'lam bishawab. Dan cukup dia menggantinya dengan fidyah saja. Tidak perlu mengqadha puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk berikutnya pertanyaan masih dari melalui chat di sini. Urgent, wah, Masya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Baik, baik. Allah selalu menjaga dan memuliakan Pak Ustadz dan juga keluarga, dan semoga Allah berikan Ya. kami yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Eh, Pertanyaannya, Ana punya sahabat sejak tahun 2000. Dia sedang menghadapi musibah saat ini. Qadarullah wa masyafa'al, usia 17 tahun. Oh, putranya yang berusia 17 tahun, laki-laki, beberapa waktu lalu berusaha untuk bunuh diri. Dengan segala keterbatasan, Hmm. Ana sarankan untuk segera kembali ke agama dan konsultasi atau diskusi dengan ahlinya. Dalam kurung, selain beberapa nasihat sebagai sesama awam. Kalau jalur medis saat ini alhamdulillah sudah sedang dijalankan. Eh, nah, maksud Ana di sini apakah Pak Ustadz bisa membantu membimbing mereka dan bagaimana caranya Pak Ustadz? Apakah Ana bisa dapat nomor Ustadz atau bagaimana? Atau mungkin Pak Ustadz menyarankan Nah, Kang sih. untuk mereka berkonsultasi ke mana
ahli agama begitu. Mohon nasihat dari Pak Ustaz Jazakallahu Baik. khairan barakallahu fikum. Nah, ada apa tempat rehabilitasi yang menggabung di, di Jakarta atau di Bekasi kalau tidak salah. Ada juga di Kota Malang yang insya Allah Anda bisa referensikan melalui Kang Z nanti nomor kontaknya. Al-Akh Baik, Abu Zaid namanya. Beliau punya beberapa tempat rehabilitasi yang bisa memanfaatkan beliau, artinya apa skill dan pengalaman beliau, termasuk beliau yang memang ahli itu di bidang psikoterapi. ya, ya, baik Ustaz. Ini di Ana suara Ustaz terputus. Ustaz, apakah suara Ana terdengar Ustaz? Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Abi Yahya yang sudah raise hand untuk bertanya. Silahkan, Abi Yahya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya punya satu pertanyaan, Ustaz. Eh, apa sih hukumnya eh, kita ini tidak seumpama tidak mengerjakan sholat Nah, taraweh, hanya sholat isya saja di bulan Ramadan karena suatu sebab gitu, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz? nah makanya afwan suara pertanyaan. Oh, iya Ustaz, pertanyaannya, apa hukumnya kita tidak mengerjakan sholat taraweh karena suatu sebab? Jadi hanya mengerjakan sholat isya saja. Karena sholat taraweh sunnah. La syak bahwa para ulama tidak berbeda pendapat bahwa sholat taraweh tidak wajib, yaitu sunnah. Dan jika antum terhalangi untuk menjalankan sholat tarawih karena suatu kondisi yang sangat urgent, maka setidaknya jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dicatat baginya sholat setengah malam penuh. Dan ketika dia sholat subuh berjamaah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti dia sholat satu malam penuh. Maka ketika antum karena kondisi-kondisi tertentu, dan ini otomatis afwan, di samping itu yang perlu antum ingat, yang perlu kita ingat semua, kita semua ingat ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, berniatlah dengan niat-niat yang baik. Berniatlah dengan niat-niat yang baik. Di antara hal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah niat-niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu terkait dan terikat dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, ketika antum menjalani hari-harinya, niatkan hal-hal yang baik. Ketika antum berniat untuk melaksanakan sholat tarawih sebelum kesibukan-kesibukan itu datang, maka sudah dicatat oleh Allah antum seperti melaksanakan sholat tarawih dengan niat yang antum niatkan. Namun qaddarallahu ma syaa fa'al, kemudian terjadi suatu cobaan, suatu kondisi yang mana antum tidak bisa melaksanakan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, kemudian antum melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dicatat untuk antum sholat satu malam penuh sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wallahu a'lam bishawab. Ya, Abi Yahya, apakah Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. baik barakallahu fiik Abi Yahya yang sudah berpartisipasi dan menyampaikan pertanyaannya. Semoga menambah wawasan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kami untuk selanjutnya kami persilahkan bagi jemaah yang ingin bertanya
barangkali dari Umu Amr yang akan menyampaikan pertanyaan dari jamaah di Amerika dan Kanada. Kami persilakan Umu Amr. Baik Umu Amr. Ustaz Ya, Abdurrahman. jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ada pertanyaan beberapa yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya apabila kita sholat tahajud tetapi hanya bisa 2 rakaat dan 1 rakaat untuk witir. Apakah itu Nah, diperbolehkan? Mohon pencerahan Ustadz. Jazakumullahu khairan. barakallahu fiik. Itu adalah minimalnya, kita mengetahui bahwa minimalnya sholat witir adalah 1 rakaat. Maka apa yang dilakukan? Sesuatu yang baik. Ketika dia membiasakan yang seperti itu untuk awalnya, misalnya dia 2 rakaat, kemudian salah, setelah itu dia menambah lagi dengan 1 rakaat, itu sesuatu yang baik. Biasakan yang seperti itu. Kemudian dia misalnya dengan sekian waktu, dia menambah lagi, dia tambah lagi dengan 2 rakaat tambahan, misalnya 2 rakaat ringan, kuliah ayat kafirun dan qul huwallahu ahad. 2 rakaat tersebut, kemudian dia melakukan lagi 2 rakaat. Setelah itu dia tutup dengan 1 witir. Dia biasakan yang seperti itu dalam momen sekian waktu. Kemudian dia tambah lagi setelah itu 2 rakaat. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah Waalaikumsalam. boleh di sholat tahajud malam kita tidak terlalu hafal ayat-ayat Al-Quran sehingga sholat sendirian tapi membuka mushaf? Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Yang seperti itu pernah terdapat dalam sebuah asar bahwa itu dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu sesuatu yang dibolehkan. Bagaimana banyak difatwakan oleh banyak para ulama. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya tidak rajin beribadah, biasanya cuma yang wajib-wajib saja. Saya pingin Ramadan ini lebih baik, tetapi selalu ada kekhawatiran. Misalnya, saya ingin bangun malam, tapi belum-belum saya sudah bilang pada diri saya, rasanya tidak mungkin. Saya pingin menghatamkan Quran 1 hari, misalnya 1 juz, tapi diri sendiri juga langsung bilang kayaknya tidak mungkin. Apakah ini was-was dari setan atau memang karena saya yang masih bodoh? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Apa Muhammad suara anti sempat bilang? Ya, ini yang menanyakan tentang rasa was-was Ustadz. Jadi dia ingin bahwa Ramadan ini bisa ngaji selesai 1 juz, tapi belum-belum udah bilang dalam diri sendiri sepertinya tidak mampu. Pingin bangun malam sepertinya tidak mampu. Apakah ini was-was atau seperti apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Barakallahu fiik. Setan tidak akan membiarkan kita untuk memiliki komitmen-komitmen kebaikan. Maka dia akan membisikkan ke dalam diri kita kelemahan dan ketidakmampuan kita. Terlebih lagi setan mengetahui, ya karena dia menjadi setan farid itu mendampingi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dia sangat tahu, sangat sadar akan segala plus minusnya diri kita. Maka dengan itu dia mempersenjatai dirinya untuk menggoda kita habis-habisan. Yang diantaranya adalah dengan memasukkan ke dalam hati kita pesimisme di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Maka di dalam menghadapi yang seperti ini, di samping yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan tersebut. Ya, banyak-banyak membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya meruqyah diri sendiri, meruqyah dadanya dengan surat-surat tersebut supaya hilang was-was yang membisik di dalam hatinya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di samping itu juga yaitu dia memohon perlindungan kepada pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa memohon pertolongan? Bahwa janganlah dia menyandarkan eh, kemampuan ibadah itu pada dirinya.
Tapi sandarkanlah kemampuan itu dari kemahan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya. Bahwa ketika dia bisa sholat malam, bahwa dia bisa menjalankan sholat tarawih, dia bisa menghatamkan Al-Quran, itu semuanya bukan karena hebatnya dirinya, tapi adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada dirinya. Maka dengan dia memohon kekuatan kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala kemudahan tersebut untuknya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Iya, Masya Allah. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Ustadz, masih satu pertanyaan lagi, tapi di luar tema, boleh? Ahlan wa sahlan. Iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya tentang hadis Nabi SAW yang artinya aku berlepas diri dari seorang muslim yang menempati tempat tinggal kaum musyrikin. Terkait misalnya di sini ada saudara yang ingin hijrah atau pindah ke negara kafir untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Afan Muammar sempat hilang suara nanti. Ini mohon nasihatnya bagi orang yang mau hijrah, tapi karena pekerjaan Ustadz. Ya. Jadi ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, tapi di negara kafir. Baik. Terkait dengan hadis Nabi yang artinya aku berlepas diri dari seorang muslim yang menempati tempat tinggal kaum musyrikin. Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khair. Naam. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang disampaikan terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqinu baina adhhuril musyrikin." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan hadis itu dijelaskan oleh para ulama tentang kedhaifannya. Namun bukan berarti bahwa hal ini tidak ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kaum muslimin hendaklah mereka memilih tempat tinggal itu adalah bersama umat Islam. Karena wala dan baraknya umat Islam itu, ya loyalitasnya kaum muslimin adalah bersama umat Islam, bukan bersama orang-orang kafir. Sehingga hal ini disebutkan oleh para ulama di dalam banyak kitab-kitab mereka, di antaranya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim Al-Mukhalifatu li Ashabil Jahim, beliau menyebutkan di dalam risalah itu tentang besarnya dosa seorang muslim yang meninggalkan komunitas dan masyarakat umat Islam untuk tinggal di negeri orang-orang kafir hanya karena faktor dunia. Ya. Kondisi itu hanya dibolehkan jika dia sudah memang benar-benar menghadapi kesulitan yang sangat untuk mendapatkan penghidupan di negeri kaum muslimin. Namun jika tidak sampai kepada tahapan yang seperti itu, maka hendaklah dia tinggal bersama umat Islam dengan masyarakat dan komunitas kaum muslimin, walaupun dengan sedikit susah, artinya bukan dengan sangat parah, sedikit susah, tapi dia masih bisa hidup di sana. Itu adalah lebih baik bagi mereka. Karena kita sadar bahwa orang yang tinggal bersama satu masyarakat, maka dia akan diwarnai oleh masyarakat tersebut. Ya, yang tinggal dengan satu lingkungan, dia akan diwarnai oleh lingkungan itu. Sebagaimana istilah dalam pepatah Arab mengatakan menjalis janis. Siapa yang tinggal dengan siapa, maka dia akan sejenis atau setipe dengan mereka. Juga dalam sebuah athar disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Man bana bi ardil musyrikin wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta husyira ma'ahum yawmal qiyamah." Barang siapa yang tinggal bersama orang-orang musyrik dan ikut meramaikan segala acara-acara keramaian mereka, maka nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka nanti pada hari kiamat.
dia akan dikumpulkan bersama orang-orang musyrikin tersebut pada hari kiamat. Ini ancaman berat bagi mereka-mereka yang tinggal di negeri-negeri kaum musyrikin dan akhirnya terinfiltrasi, terganggu, dan terpengaruh lifestyle-nya, gaya hidupnya oleh orang-orang kafir tersebut. Ini adalah ancaman yang besar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim ketika mereka menghadapi cobaan-cobaan berat terutama terkait dengan masalah-masalah ekonomi, dia harus di samping dia memikirkan hal tersebut, dia memikirkan bahwa itu bukanlah satu-satunya solusi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki kepada dirinya dan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia bahkan semuanya, muslim dan kafir. Kalau ujiannya hanyalah terkait dengan masalah maisha dan ekonomi, jangan dia tambahi ujian itu dengan beban berupa ujian berupa fitnah terhadap agama, ya, fitnah terhadap dirinya sehingga dirinya terpapar dengan fitnah-fitnah, godaan-godaan, syahwat dan syubhat orang-orang kafir terhadap diri dan keluarganya. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Iya, Ustadz. La haula Ustadz wala Afwan, quwwata illa Nah, Afwan Kang Z, ini ada sambungan yang tadi tentang sholat tahajud yang di akhir waktu, Ustadz. Masih boleh, Ustadz? ya, boleh Ya, silakan. iya. Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya. Ketika kita sholat tahajud 2 rakaat, tetapi di rakaat kedua misalnya baru mulai, udah terdengar azan subuh. Apakah sholat tahajudnya kita teruskan atau kita hentikan? Kemudian yang Barakallah. kedua, setelah kita hentikan Ustadz, misalnya setelah kita teruskan 2 rakaat, apakah kita masih boleh meneruskan dengan witir atau bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Nah, jadi kalau dia sudah mendengar azan, sedangkan dia masuk di rakaat kedua, maka sempurnakanlah 2 rakaat tersebut. Sempurnakanlah 2 rakaat itu ya sampai salam. Ya, barang siapa yang mendapati waktu sholat itu artinya mendapati satu kesempatan untuk 1 rakaat saja atau 1 rukuk, maka dia telah mendapatkan waktu dari sholat tersebut. Bagaimana dalam banyak riwayat disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seseorang yang dengan kondisi seperti itu, dia mencoba, melengkapi 2 rakaat yang belum sempurna dan salam. Apakah dia tambah dengan witir? Tidak. Dia cukup dengan 2 rakaat tersebut. Insya Allah niat witirnya tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai niat kebaikan yang dia niatkan. Allah a'lam. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Baik. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari chatbox di salah satu jamaah di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. pernah dengar versi berbeda tentang suami sholat wajib 2 kali. Ketika suami sholat berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah dan dapat sholat sekali lagi di rumah dengan tujuan mengimami istri dan anak-anaknya. Apakah ini sahih dan apakah ini bisa dilakukan sering atau setiap waktu atau sesekali saja? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Yang dilakukan oleh suami bukan sholat wajib 2 kali. Beliau sholat sunnah. Dia niat sholat sunnah dan istrinya niat sholat wajib. Ya, jadi suaminya pulang untuk sholat ba'diyah. Namun istrinya misalnya sholat maghrib, ya sang suami tidak sholat ba'diyahnya di masjid, tapi dia sholat ba'diyahnya di rumah. 2 rakaat. Dia menjadi imam untuk istri dan anak-anaknya misalnya, perempuan misalnya. Dia ngimami, tapi dia sholat itu 2 rakaat dengan membaca misalnya dengan agak jahar, dengan jahar. Dan 2 rakaat dia salam, istri dan anak-anaknya yang sholat 3 rakaat tinggal menambah 1 rakaat. Jadi bukan melaksanakan sholat wajib 2 kali. Jadi apakah itu boleh dilakukan setiap saat? Boleh dilakukan setiap saat dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Baik, untuk selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan interaktif. Kami persilakan untuk Ibu Ida di Swedia untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di Swedia. Silakan Ibu Ida. Iya, jazakallah khairan, Kang Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Ahsanallahilaikum Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga di mana saja berada, dan semoga jemaah kajian Zoom juga selalu mendapat keberkahan ilmu dari Ustadz yang selalu kami belajar. Ustadz, sebenarnya Ana ingin menyambung tadi tentang sholat yang dibacakan Kang Z sebelum Ana masuk ke pertanyaan yang dititipkan. Kalau begitu dikatakan sholat sunnah, Ustadz, jadi kalau umpamanya sholat berjemaahnya sholat isya di masjid si suami dan pulang ke rumah mengimami sholat isya istri dan anak-anaknya, jadi hanya bisa melakukan 2 rakaat, Ustadz. Karena kan Benar, qobliyahnya itu sahih. 2. Jadi selanjutnya si istri melanjutkan sendiri tanpa imam, begitu Ustadz? Betul, sahih. Seperti orang yang masbuk. Oke, jadi bukan 4 rakaat lagi sholat isya seperti seharusnya sholat isya begitu karena mengimami istri dan keluarganya begitu Ustadz ya? Bukan, bukan. Oh, oke. Jazakallah khairan Ustadz, semoga teman yang bertanya dapat memahami. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana kami bersikap dan bermuamalah dengan sesama muslim di sekitar kami, ini di Eropa, yang di mana itu teman kerja dan bisa juga teman lingkungan yang bermudah-mudahan dengan tidak sholat pada waktunya di tempat bekerja, dan ketika disampaikan dengan mengkhususkan nanti saja sholat di rumah sekaligus semuanya, dan juga kepada muslim yang bermudah-mudahan Masya tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan berbagai alasan yang zohirnya alasannya tidak sanggup atau Nah, ataupun yang bagaimana ya Ustadz ya. Yang ingin disampaikan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar kami dan hisapnya Ustadz untuk masalah ini, karena kalau bagaimana disampaikan Bu Ida apa yang disampaikan ditanyakan? untuk kami kalau tidak, maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar Ustaz, kalau kami tidak bisa menyampaikan ataupun Suara antu sempat menasihati hilang, afwan. asal afwan Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar Ustaz. Allah alam, coba Anda menangkap apa yang ditanyakan. Bahwa kita harus menyadari salat itu inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi setiap orang beriman dengan kewajiban yang ada ketentuan waktunya. Maka tidak bisa salat itu 5 waktu dirapel sekaligus di satu waktu yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat. Itu menyelisihi ketetapan dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyelisihi salah satu syaratnya, maka hilanglah kedudukan sholat yang dia lakukan, ya. Sehingga ketika dia tidak memenuhi syarat itu, di antara syarat ibadah adalah masuk waktu. Ketika dia masuk waktu sholat, dia melaksanakannya. Ketika dia tidak masuk waktu, dia melakukannya di luar waktunya, maka itu terancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun." Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu yang lalai dari menjalankan sholatnya. Ini terancam dengan wail, dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, itu mereka yang lalai dari sholatnya. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, terutama bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang tinggal di negeri tersebut, tumpah ya kali. Hendaklah dia itu menjaga sholat yang merupakan amanah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terkait dengan puasa, bahwa hanyalah orang-orang fasik, orang-orang munafik dan fasiklah yang mereka ini dengan mudahnya dia meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan baginya. Ya. Tidak ada alasan tertentu bagi seorang muslim untuk meninggalkan kewajiban puasa Ramadan kecuali dengan udzur-udzur syar'i yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan baginya. Misalnya sakit, misalnya dia safar, misalnya dia ini datang bulan seorang wanita, ya misalnya, atau hamil dan menyusui. Ini di antara udzur-udzur syar'i. Misalnya dia adalah orang yang sudah tua renta, yang sudah pikun, ya. Dan yang seperti ini adalah ada udzur syar'i untuk yang bersangkutan. Namun jika itu tidak,
Pusat terpental, Kang Zi. Pusat terpental kali itu apa Iya, namanya sinyalnya. iya, Kang Ini Zi. baru masuk lagi. Apa Ustaz tadi sampai namun jika langsung menghilang Ustaz suaranya. Iya, sempat hilang. Bukan suaranya, anaknya juga ngilang. Iya betul Ustaz. Ya, jadi ketika misalnya apa namanya seseorang itu dia diberi amanah oleh Allah dengan amanah Islam, amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyanyiakan sholat, dia menyanyiakan puasa Ramadan, ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyanyiakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dirinya bukanlah sikap seorang muslim dan mukmin yang benar, ya. Dan itu di antara dampak buruknya ketika seorang muslim dengan kelemahan iman dan Islamnya kemudian dia berinteraksi dengan mereka di luar Islam dan mereka tidak menyadari bahwa keberadaan dia di antara non-muslim itu seharusnya mengokohkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Dia tunjukkan bahwa dia muslim, dia tunjukkan bahwa dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Harusnya sikap itu lebih dia tonjolkan ketika dia bersama orang-orang yang non-muslim yang ada di sekitarnya. Maka hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia waspada bahwa dia tidak akan mungkin lepas dari tanggung jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan sholat seperti itu, ya, atau dia meninggalkan puasa Ramadan yang Allah wajibkan sebagaimana ancamannya sangat berat sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Allahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz, yang ingin ditanyakan lagi juga mengenai kalau kita diamkan saja, apakah kita terlepas dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, Ustadz, mengingat mungkin lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya kalau kita tegur atau kita sampaikan, Ustadz. Apa kemudaratan yang dikhawatirkan ketika mengingkari hal tersebut? Contohnya mungkin bukan mungkin ya Ustadz ya, kalau yang anak alami sendiri di sini tidak bisa mengatakan agama religion gitu Ustadz ya, untuk ditegur begitu Ustadz. Uh, jadi sebaiknya diam gitu karena di pekerjaan dilarang membicarakan masalah agama karena itu private. Nah, itu bukanlah mudarat yang dikhawatirkan di dalam dinul Islam. Ya, teguran perusahaan, apalagi terhadap sesama Muslim, terhadap sesama warga negara Indonesia misalnya, itu bukan dalih atau alasan yang dibenarkan untuk dijadikan sebagai alasan bahwa itu bagian dari mudarat yang harus dihindari. Ya, Oh. sedangkan itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, ya. Dan mereka saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Juga perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang semua nilai-nilai ini lebih tinggi dari aturan apapun dan yang dibuat oleh siapapun. Wallahu a'lam. Jadi tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya Ustadz ya. Betul, betul. Iya. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi jika berkenan Ustadz. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau Amin. khatam Al-Qur'an dan rajin membaca Al-Qur'an, rajin sholat itu adalah taufik dan hidayah dari Allah. Tapi mengapa orang yang rajin baca Al-Qur'an, rajin beribadah tapi masih bermaksiat dan zolim? Bagaimanakah memaknai ini Ustadz? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Wafiq barakallah. Perlu disadari, akhi wa akhti fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua apa yang kita perbuat. Al-hasanat wa sayyiat. Semua hal baik dan semua amalan baik dan semua amalan buruk yang dilakukan oleh seseorang, semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah tahu apakah yang menyelamatkan kita nantinya dari amalan-amalan kita. Mengharapkan manusia atau seorang muslim bahwa dia sempurna, perfect segala sesuatunya, bahwa dia dengan Allah sangat luar biasa, dia dengan sesamanya juga sangat luar biasa, adalah sesuatu yang sangat jarang, ya, terutama di zaman kita, ya, bahwa dia baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat luar biasa dan di saat yang bersamaan dia baik terhadap sesamanya. Ini seperti mencari jarum dalam jerami. Ya, seperti dalam pepatah yang mengatakan seperti itu. Tidak mudah
untuk mendapatkan manusia sekualitas itu di zaman kita sekarang. Maka di antara hikmah yang kita melihat dari kacamata takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang dengan suatu kebaikan tertentu, namun dia memiliki kelemahan-kelemahan dengan kezaliman, kefasikan dan perbuatan dosa yang lainnya. Ya, itu di antara hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu. Di antara hikmahnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia nantinya dengan pada yaumul hisab, atau yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Jadi memang ketika melihat beragam macam tingkatan manusia di dalam perbuatan-perbuatan amal ibadah dan dosa-dosa mereka, ini menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala dan maha luasnya hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Maka dengan itu kita tidak pernah bisa tahu siapa yang selamat dan dengan apa dia selamat. Namun dengan kita melihat beragamnya amalan yang dilakukan oleh manusia yang seperti itu, kita melihat bahwa begitu banyak cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya dari azab kelak pada yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz, ini ada tambahan dari yang bertanya, tapi tidak menyebutkan namanya Ustadz. Afwan Ustadz, yang Ana maksud itu adalah suami fulana. Karena zolim terhadap istrinya dan bakhil Ustadz. Ini yang Ana maksud kenapa zolim. Jadi bagaimana? Sementara suami fulana ini sangat alim, Zolimnya kenapa? tidak memberi nafkah yang cukup Ustadz. Ya, Tidak begini. memberi nafkah yang Kalau cukup dia tidak memberi dan tidak nafkah, menundukkan pandangan Ustadz. Tambahannya. nah, kalau misalnya nafkah, konteksnya adalah nafkah, ya, itu bahkan di antara fatwa para ulama terkait dengan hal ini, dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, bahwa orang atau seorang suami atau kepala rumah tangga yang tidak menegakkan haknya terhadap keluarganya, memberi nafkah yang sesuai dengan tanggung jawabnya, maka dia boleh dipaksa secara syariat, secara aturan agama, ya, secara pengadilan untuk menyediakan itu untuk keluarganya, ya. Dan dipaksa itu dengan konteksnya adalah dia harus menjalankan itu atau dia harus menanggung konsekuensi lain. Apakah konsekuensi itu adalah misalnya dia bercerai dari pasangannya, bisa sampai pada tahapan itu, namun itu dilakukan oleh pengadilan syariat, ya, dengan tujuan agar sang suami menegakkan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami atau sebagai kepala rumah tangga. Allah a'lam bishawab. Udah habis Ustadz, jazakallah khairan, barakallah fikum Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, untuk Ibu Ida Rasyad yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di Swedia. Untuk selanjutnya di sini ada atas nama email Jakarta yang sudah raise hand, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan mengenai sholat tahajud. Misalnya kita Ya. punya waktu sedikit nih, misalnya sekitar 20 menit lagi. Terus manakah yang lebih baik kita mau sholat itu masing-masing 2 rakaat dengan ayat yang pendek, atau 2 rakaat aja dengan ayat-ayat yang panjang? Yang pertama. Terus yang kedua Pak Ustadz, bolehkah kita, apa termasuk bid'ah kah itu kalau kita setiap selesai sholat dan zikir kita baca Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Udah segitu aja Pak Ustadz, terima kasih. 20 Assalamualaikum menit warahmatullahi itu Ibu wabarakatuh. bisa lakukan berapa rakaat kira-kira? Kenapa Pak Ustadz? Kalau 20 menit Ibu bisa lakukan berapa rakaat Kenapa Pak kira-kira? Ustadz? Maaf. Dengan 20 menit. Saya punya 3 juz Pak Ustadz. Jadi 20 menit saya baca ini Pak Ustadz. Jadi saya tuh niat, maaf. Maksudnya gini, saya dari tahajud sampai asar, saya targetkan saya selesai 1 juz gitu loh Pak Ustadz. Macamnya Ya. jadi saya lanjutkan eh, dari tahajud subuh sampai di luar duha gitu Pak Ustadz. Maksudnya bolehkah kita Baik, yang Ibu mana yang tanyakan lebih kan baik tadi gitu Pak Ustadz? antara melaksanakan sholat, begitu kan, di waktu tahajud,
atau apa? Ya. Halo Pak Ustadz, Tahajud maaf atau baca Quran? nggak jelas, saya putus-putus. Suara Anda ditangkap dengan baik, Kang Z, atau ikhwah yang lainnya? Suara Ustadz tertangkap dengan baik, Ustadz. Nah, jadi yang ingin tanyakan itu apa dari ingin Anda perjelas dari pertanyaan Ibu yang bertanya, beliau yang Anda tangkap dari pertanyaan itu adalah bahwa waktu yang tersisa sebelum subuh adalah 20 menitan kurang lebih. Apa yang Iya bisa Pak Ustadz. dilakukan di dalam 20 menit itu? Apakah Iya. sholat atau apa, Bu? Apakah dalam sholat itu kita mengambil rakaat yang banyak atau kita cuma 2 rakaat tapi kita baca ayatnya panjang? Oke, baik. Dan Ibu sudah witir ya sebelumnya ya, malamnya? Sudah Pak Ustadz sebelum tidur. Oke. Kalau sebelum tidur sudah witir, maka sebaiknya Ibu membaca walaupun 2 rakaat tapi dengan jumlah ayat yang panjang. Itu lebih baik. Allah a'lam bishawab. Halo, Afwan Pak Ustadz, suaranya saya nggak bisa tangkap. Karena itu lebih. Saya nangkap suara Ibu sangat jelas. Jadi Ibu dengan melaksanakan 2 rakaat Tapi dengan panjang, ya dengan membaca surat-surat yang lebih panjang, itu lebih baik ketimbang memperbanyak jumlah rakaat. Begitu jawabannya. iya Pak Ustadz. Jelas Bu jawabannya? Jelas Pak Ustadz. Jelas jawabannya? Baik. Nah, Jelas. barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Baik. Baik, Ya, baik. Alhamdulillah, Terima pertanyaan kasih. dari Ibu Inel di Jakarta merupakan pertanyaan terakhir pada kajian malam hari ini. Dan sebelum ditutup, barangkali Ustadz ada tema untuk pekan depan, barangkali ada kisi-kisinya Ustadz. Baik, bentar. Sebentar. Terhenti. Insya Allah kita akan membahas tentang doa, adab, dan keutamaannya. Kenapa kita membahas khusus terkait dengan doa ini? Karena doa adalah bagian dari ibadah besar yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Sehingga di dalam rangkaian ayat-ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam rangkaian ayat-ayat puasa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambamu bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang meminta ketika dia meminta kepadaku. Ini menunjukkan kepada kita ikhwafillah di antara ibadah dahsyat dan besar yang Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan kesempatan bagi mereka yang mengamalkannya untuk dikabulkan doa-doanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia berpuasa. Maka insya Allah pada kajian kita berikutnya kita akan lebih mendalami terkait dengan doa, adab, dan apa saja yang menghalangi seseorang untuk dikabulkan dari doa-doanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Em, ini Masya Allah Ustadz baru mendapatkan chat dari Bu Ida di Swedia. Apakah berkenan Ustadz menjawab pertanyaan Ustadz? Satu lagi. Ahlan wa sahlan. Boleh. Oh gitu. Tapi Masya Allah. eh untuk Ibu Ida kami persilahkan pertanyaannya untuk disampaikan. Iya, jazakallah khairan Kang Z, jazakallah khairan Ustadz. Afwan, ini ada pertanyaan. Begini Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, karena keterbatasannya hafalan ataupun bacaan Ana, ketika Ana sholat wajib, karena seperti dikatakan berlama-lamalah dalam sholatnya,
apakah sohih atau untuk membaca ayat-ayat pendek dalam satu rakaat. Contohnya dari An-Nas dan selanjutnya sampai berapa yang hafal gitu Ustaz. Tujuannya untuk melama-lamakan sholat Ustaz. Apakah itu sohih? Jazakallah khairan barakallahu Boleh. fiik. Wafik warkal. Boleh. Jadi membaca surat-surat pendek secara berurutan atau tidak pun boleh di dalam satu rakaat. Allah alam bisawab. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa Assalamualaikum warahmatullahi jazakumullah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan yang telah disampaikan oleh jemaah dan telah dijawab satu demi satu oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kajian pada malam hari ini kita akan akhiri pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditutup, kami ingin sampaikan untuk rencana agenda halaqah hari Selasa, yaitu eh, kajian Kitabul Jami karena karya Ibnu Hajar Al Asqalani tentang zikir dan doa bagian keempat, pembahasan keempat bersama Ustaz Faisal Mistahfidullah Ta'ala pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 atau 19 Syakban 1446 Hijriah pukul 20:30 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Faisal Mistar. Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala pada malam hari ini yang Masya Allah dengan dengan tetap semangat mengisi kajian malam hari ini dan tentu saja tetap semangat menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari jemaah sekalian. Semoga menjadi pahala jariah kepada Ustaz dan juga keluarga yang pada malam hari ini masih terjaga dan nunggu diklonin oleh Ustaz gitu. Mudah-mudahan Insya jadi Allah. jariah Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dan terima kasih juga kepada Insya Allah. seluruh jamaah setia Ya mengaji Rab. yang Ya Karim. Insya Allah senantiasa ya Rab. biasa mengikuti kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga dari ilmu yang tadi disampaikan oleh Ustadz juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menambah wawasan kepada kita semua, keberkahan ilmu dan menambah keberkahan untuk mengamalkan dan diberikan kemampuan untuk menyampaikannya kepada yang lain. Jazakumullah khairan sekali lagi Ustadz, barakallahu fikum. Selamat istirahat Amin ya. Ustadz dan jemaah sekalian. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Ustadz nanti Hayakumullah. di WA yang itu Ustadz yang Oh iya. tadi pertanyaan yang Nomor kontak tadi. terapis. Siap. Ya, Siap. betul sih. Ya. Nah. Terima Oke kasih kan. Ustadz. Jazakallahu khairan. Taufik Jazakumullah khair. Ustadz. Jazakumullah. Nah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.